harus kita pahami, yaitu bahwa sholat adalah kewajiban yang paling ditekankan dan yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Bahkan sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan serta melaksanakan ibadah haji. Sehingga melalui hadis ini, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tahu betapa pentingnya kedudukan Islam, kedudukan sholat dalam Islam. Bahkan letak syariat ini, yaitu Islam, sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Allah dan Rasulnya sangat-sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menilainya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur apapun adalah sebagai orang kafir. Mau tidak mau, ini harus disampaikan, karena di sana terdapat mara bahaya yang harus difahamkan kepada umat, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, maka dia kafir. Sebagaimana hadits Nabi, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kemusyrikan adalah kekafiran. Dan yang membedakan semua itu antara muslim, kemusyrikan, kekafiran adalah orang yang meninggalkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Itu kata Nabi. Antara muslimin dengan kafirin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafara, maka dia telah kafir. Makanya tidak heran ikhwani wa akhwati fillah, seorang tabi'in berkata, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu amalan apapun yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali adalah perkara salat. Nah, itu bahayanya orang yang meninggalkan salat. Jadi sekali lagi, bahwa dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat.